percaya aja gitu loh, percaya jalan melangkah Jalanin aja aja, gitu. yes. Karena kalau aku stay di situ, Nggak move on. gitu. Kalau aku nggak melangkah, ya gimana Tuhan mau tuntun gitu kan? Iya benar. Kalau aku duduk terus Tuhan aku mau ke sana nih, kayak Tuhan aku mau ke sini nih. Tapi aku duduk, Nggak bisa. nggak akan nyampe-nyampe gitu loh. Iya. Tapi kalaupun aku melangkah, walaupun aku mungkin akan agak ke sini sedikit, tapi kan saat aku melangkah, Frida belok ke Karena kiri Tuhan gitu loh. giring lagi. Ada instruksi yang akan ini. Tapi kalau aku duduk nunggu, apalagi nasib aku ditentuin sama orang lain kan, kayak gini kan pihak lain nih, orang akhirnya lain. udah deh, ngajuin aja gitu. Yes. Berjalan aja lah Bagus. gitu kan. Memang Karena kita harus begitu ya. Iya. Halo Bro dan Sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Dan hari ini aku nggak sendirian karena aku lagi ada teman dari Jakarta, sama-sama akhirnya ke Belanda pun kita masih barengan ya. Iya. Namanya Frida. Boleh dulu dong perkenalkan diri. Hai, nama saya Frida. Terus asli lahir dan besar di Jakarta, tapi kedua orang tua saya dari Medan. Dari Medan. Jadi saya Borusitorus. Wah, berarti Batak ya. Horas. Nah, by the way, ini dong ceritain dulu gimana akhirnya bisa sampai ke Belanda. Kan kita kenalannya di Erasmus ya, tempat ngeles bahasa Belanda kan waktu itu di Jakarta gitu. Nah, terus itu memang awal-awalnya kita sama-sama persiapan mau nikah sama orang Belanda gitu. Iya. Nah, terus kamu gimana nih versi kamunya nih? Udah dari sekolah kursus bahasa Belanda itu sampai akhirnya bisa nikah sama orang Belanda? Iya, 2018 akhirnya aku nikah sama suami di Indonesia, terus datang 8 tahunan ya, berarti 8 tahun lalu ya? Udah 8 tahun. Cepet juga. Iya, terus 2018 masih belum for good, masih 3 bulan di sini, terus pulang ke Indonesia karena masih visa ya? Proses visa MVV. Jadi memang tinggal di sini. Kita sama satu teman kita lagi, kita pejuang impor kering. Impor kering. Jadi 2019 karena aku for good di Belanda. Nah, terus itu gimana kamu berjuangnya? Adaptasi di Belanda gitu, pasti ada kisahnya yang bisa di-sharingkan dong ke teman-teman semua nih. Jadi pas susahnya apa gitu yang paling pertama kamu kesini? Susahnya apa? Susahnya beradaptasi dengan suhu ya. Suhu. Berjuang lah ya itu. Karena aku datang itu Januari 2019 kan, lagi dingin-dinginnya. Ya awalnya itu sih yang harus diadaptasi dulu. Cuaca ngadepin dingin, karena kita biasa di Indonesia kan setiap hari anget gitu kan. Tropical islands. Di sini iklimnya berubah-berubah tuh kan, pas datang dingin tuh. Itu sih awal-awal banget yang harus dihadapi gitu. Terus kemudian 2019 itu aku pindah ke sini. Jadi mulailah fokus gitu. Oke, aku udah pindah ke sini, aku udah harus mulai menata kehidupan aku. Mau gimana ke depannya gitu kan. Yang pasti karena aku udah juga biasa kerja di Indonesia, pindah ke sini fokusnya oke, aku mau lakukan sesuatu gitu loh. Tapi apa nih gitu kan. Karena aku nggak tahu, ini dunia baru semuanya. Bahasanya juga baru, lingkungannya juga baru gitu kan. Iya. Bahasa juga problem kalau aku ya. Sama banget. Jadi waktu proses mau cari-cari kerja tuh aku liatin kan di LinkedIn, di Vakantur gitu, jadi lowongan-lowongan di sini di Belanda ini aku liatin semuanya harus bisa bahasa Belanda pastinya. Terus kedua, kalau punya bahasa Inggris, mereka minta bahasa Inggris ada diplomanya, ada sertifikat dengan niveau berapa gitu, level tertentu gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu aku juga nggak tahu nih level bahasa Inggris aku gimana. Karena buat aku yang penting aku ngomong orang ngerti, dan orang ngomong aku ngerti, udah cukup gitu kan. Jadi nggak tahu level-levelnya itu apa gitu kan.
gitu. Terus Jadi gimana dong itu pas cari kerjaan nah itu pertama kali di sini? struggling sih, sedangkan bidang aku di Indonesia itu kan aku lebih banyak ke event, Iya. terus juga marketing gitu Heeh, kan. orang IO juga nih, entertainment juga sama kayak Nah, aku ya basicnya. benar. Mirip-mirip. Nah itu dia, sedangkan Mm-mm. kalau event itu kan kita berurusan sama orang ya, Iya, mau ngomong kan ngomong kan, gitu kan, komunikasi. komunikasi gitu. Sedangkan bahasa juga terbatas gitu Heeh. kan, itu bener-bener Iya, jujur itu kendala dari awal sih. Jadi untuk kerja di bidang yang sama di Belanda itu susah banget pastinya ya. iya, karena Mm-mm. bahasa Iya, gitu. iya. Akhirnya sempet nyari-nyari ini akhirnya nggak 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 ada yang dapet. cocok gitu loh, Heeh. yang aku bisa penuhin kriterianya gitu kan. Heeh. Backgroundnya sih udah ada, cuma yang pasti bahasanya. Dan aku sadar Iya. juga ya kerjaan aku di dulu itu memang butuh bahasa gitu kan. Mm-mm. Akhirnya ya udahlah, akhirnya kerja apa aja deh gitu loh. Gerah deh. Udah bosen kan, maksudnya Iya. di rumah cuma oke, duduk nunggu suami pulang Iya. terus Sepi lah ya. heeh, Stres nggak sih kayak gitu sendirian di rumah gitu? stres Kan sih. belum ada anak kan waktu itu ya. Mm-mm. Waktu awal 2018 Mm-mm. aku datang ke sini kan cuma 3 bulan, terus 3 bulan Oh pulang. ya, 3 bulan Itu masih belum enjoy berasa. tuh kerjanya 3 bulan kayak lagi liburan lah rasanya. Liburan. Tapi setelah 2019 pindah ke sini untuk for good, Mm-mm. rasanya beda sih. Nah, Iya ya, karena kan nggak udah tahu gimana kayaknya jangka panjang kan udah jadinya. kayaknya oke, harus ngapain nih gitu kan. Mm-mm. Itu udah beda. Akhirnya ngapain ya, akhirnya ya udahlah. Kayak nekat dong. Tanya Nekat. teman waktu itu, sempat tanya teman, ada ini enggak sih kenalan yang aku bisa kerjaan di restoran lah, aku bilang gitu kan. Mm-mm. Terus akhirnya dia kasih aku rekomendasi Mm-mm. coba kerja di restoran Indonesia. Awal di restoran Sempat berarti ya. kerja di sana berapa minggu, Mm-mm. tapi emang karena bukan passionnya di situ kali ya. Jadi waktu jalaninnya sih oke, tapi hatinya ngerjain sesuatu yang bukan passion bukan itu passion. kayaknya nggak serak ya. udah gitu juga restoran kan malam kan, dari sore ke malam juga. Ya banyak inilah, banyak dilemanya gitu kan. Akhirnya yuk berhenti, terus apalagi ya gitu. Terus ketemu dengan orang-orang Indonesia, ngobrol-ngobrol, tanya informasi, pengalaman mereka kayak gimana gitu. Dan sampai akhirnya aku emang passionnya sama anak-anak gitu kan, senang sama anak-anak gitu. Terus sempet pelayanan juga kan ya di gereja sekolah minggu ya. Waktu di Indonesia iya, aku sempet pelayanan juga jadi guru sekolah minggu. 10 tahunan apa 11 tahun lah itu. Iya, dan memang dari dulu kan pas kita ketemu di Erasmus kamu cerita namanya ini kan pengennya yang di bidang anak-anak gitu kan. Dan akhirnya sampailah kepada akhirnya ngobrol-ngobrol sama mewujudkan impian ya. Salah satu yang aku suka adalah anak-anak gitu kan. Terus ada temen kasih info waktu itu coba aja di daycare internasional di Den Haag, mereka pakai bahasa Inggris. Dan mereka juga karena kerja di daycare di Belanda itu nggak gampang. Iya, harus ada semuanya di sini ada sertifikat kan. Jadi kita harus punya pendidikannya. Iya, pedagogis, diploma kita harus punya. Terus juga kita harus ada VOC, itu kayak surat kelakuan baik yang harus dikeluarkan dari sini. Dari Kementeriannya. Apalagi sekarang ada peraturan baru juga untuk guru-guru yang ngajar di daycare itu juga harus bisa bahasa Belanda pakai niveau B2 itu niveau B2 yang tinggi juga itu B2. Tinggi gitu. Sedangkan kita masih A2 ya. Kita A2 aja empot-empotan ujiannya. Gitu. Terus gimana itu? Akhirnya kan jadi kamu dapet itu. Step by step sih Tuhan pimpin. Tuhan pimpin langkah aku gitu kan. Jujur waktu datang sini blank. Tuhan aku mau kerja tapi nggak tahu apa dan gimana gitu loh. Aku coba di restoran tapi juga bukan passionnya aku gitu kan. Terus akhirnya ketemu teman informasi, coba aja ikut yang itu ITP itu, jadi International Training Program waktu itu. Jadi buat orang-orang dari luar negeri gitu loh, yang walaupun mereka di luar negeri punya pengalaman karena teman-teman kerja aku ya nak ya, mereka tuh udah master di Filipina. Waduh. Mereka udah punya pengalaman ngajar di negara mereka masing-masing, di Spain apa di mana.
tetap di sini harus punya sertifikat sertifikat sendiri. sendiri gitu Iya, di loh. Belanda memang strict masalah itu. Jadi aku mereka aja Ya udah para master harus bahkan bikin lagi ada sertifikatnya. juga mereka master di Belanda tapi bukan bidang pendidikan, tetap mereka nggak bisa. Maksudnya pendidikan apa untuk Pendidikan anak gitu? enggak, mereka ambil master di Belanda tapi mereka bidangnya itu kayak bidang administrasi atau beda. bidang chemical atau apa gitu kan. Tapi mereka at the end mereka mau Harus coba tetap di kerja di daycare, mau nggak mau mereka harus punya namanya diploma. jurusan yang sesuai dengan pekerjaan. Iya, makanya susah banget juga ya. Company ini susah sih, karena mereka benar-benar strict soal anak-anak sih ya. Iya benar, karena memang menyangkut anak-anak, makanya mereka jadi berhati-hati ya. Ya masuk akal juga sih. Kayak gitu. Nah akhirnya aku coba tuh program itu. Itu. Berapa lama itu? Enggak, waktu itu mereka open house. Terus kita datang, mereka present tentang company mereka, visi misi mereka. Terus mereka bilang kalau kalian tertarik, kalian bisa ngelamar, kirim surat lamaran kalian. Aku kirimlah coba. Udah inilah antusias. Aku kirim, aku ini, dan ternyata aku ditolak. Ditolak. Ternyata Aduh sedih sih waktu itu. Ditolak ya. Sedih ditolak waktu itu. Itu pun baru pertama kali kamu ngelamar yang di bidang impian kamu kan? Aku pernah juga ngelamar loh, saking udah aduh bingung mau kerja apa kan di sini. Aku ngelamar ke McDonald, percaya nggak? Tapi ditolak juga. Istilahnya udah pikir yang paling gampang gitu ya. Ya udahlah gitu kan, aku ngelamar, aku bawa semua. Aduh, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan loh kerja di luar negeri ya guys. Iya benar. Kita udah for good di sini aja, udah punya izin kerja, ternyata nggak gampang juga dapetinnya. Padahal ya aku udah setarakan ijazah aku dari Indonesia ke sini. Udah dilegalisir. Udah, jadi ada IDW, nama lembaga IDW untuk jadi walaupun kita dari lulusan dari luar, jadi IDW ini akan ngeliat nih mereka yang mengecek ya. Cek pendidikannya sertifikat apa setara dengan apa di sini gitu kan. Dan ternyata pendidikan aku itu setara dengan lulusan Universitas Psikologi di sini. Oh, ya bagus. Tapi itu aja aku ditolak sama McDonald. Aduh. Saudara maunya apa ya ini Belanda nyarinya pekerjaan? Itu. Aduh. Kalau memang ini kali kamu memang dasarnya Tuhan masih menutup jalannya karena mau dikasih yang terbaik mungkin. Mungkin itu ya. Itulah akhirnya ditolak. Akhirnya Oke, terus aku bilang aku kalaupun aku mau sekolah sempat kepikiran oke lah aku sekolah gitu kan. Antusias juga nih mau sekolah. Ada sepupunya suami, dia memang sekolah di situ. Katanya, kamu tahu nggak sih sekolah ini tapi yang pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Belanda aku udah benar yang loang gitu kan. Kembali lagi kita emang agak susah ya di sini bahasa Belanda masih cuma dakwel, brocekas gitu. Brocekas. Jadi ya nanya sama dia bilang nggak ada. Rata-rata semua pakai bahasa Belanda sekolahnya. Waduh. Apalagi nih jalannya kayak rasanya udah tertutup kan jalan ini. Terus akhirnya ya udahlah. Aku sempat juga waktu itu ada aplikasi di sini namanya Sitli. Jadi kayak babysitter gitu loh. Jadi match sama orang tua yang cari babysitter, tapi itu bukan permanen. Datang ke rumah gitu ya. Jadi apa aja lah aku mau kalian, aku juga mau belajar gitu kan. Punya pengalaman lah istilah kata. Jadi sempet tuh juga ke rumah-rumah. Cuma jadi kayak orang tua kayak mereka mau dinner gitu kan, atau mereka maminya mau ya kayak mau ke gym atau kemana berapa jam berarti kayak freelancer gitu ya. Freelancer sempat coba itu. Tapi itu kan nggak mungkin juga jadi penghasilan tetap, maksudnya jadi untuk pekerjaan tetap gitu. Enggak bisa dong ya. Cuma sekali doang kan? Sekali aja. Dan juga jamnya nggak lama ya. Nah terus akhirnya aku ketemu lagi sama orang Indonesia, ngobrol terus dikenalin sama ini, terus kenalin sama itu. Nah akhirnya ada satu teman dia buka Kasauder. Jadi namanya Kasauder itu kayak tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak tapi di rumah
di rumah sendiri. Di rumah sendiri Iya, dan iya. juga anaknya juga nggak banyak, maksimal 6 sih. 6 orang ya? Itu 6 orang. Mm-mm. Tapi juga kalau kita punya anak 1 berarti dikurangin lah. Iya, jadi Jadi 5 cuma 5, ya. kalau kita punya anak 2 berarti cuma bisa 4 Bisa ambil 4 ya, keluar. pokoknya maksimal 6 berarti ya hitungannya. Terus aku sempet nanya-nanya sama dia gitu kan, aku lihat juga gimana dia jalanin itu. Terus akhirnya adik ipar aku kirim email ke biro khas ada, cerita tentang kondisi aku gitu. Terus akhirnya dari bironya bilang, coba aja untuk aku itu kayak freelance gitu loh di salah satu khas ada di daerah rumah aku. Terus iya aku mau gitu kan. Jadi aku jadi bisa lihat kayak apa sih khas ada, karena kan apalagi di Indonesia kita kan nggak ada tuh yang begitu tuh. Nggak ada ya di Indonesia ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Sepengetahuan aku sih nggak ada yang ada orang nitip ke rumah ya, gitu kan. Mungkin di Jakarta, tapi aku kurang tahu juga. Mungkin tapi kalau daycare ada ya, cuma kalau kayak khas Ader ini bentuknya kayaknya sih. Bentuknya ini lebih privat ya, lebih ke rumah gitu. Iya sih, kayaknya masih belum ada ya. Jadi kayak istilahnya kayak mini daycare lah gitu di rumah. Gitu. Dan itu yang jaga pun pengasuhnya cuma 1 yang punya tuan rumahnya itu gitu. Iya sih, masih kayaknya belum ada. Gitu, terus akhirnya oh iya boleh aku mau gitu. Nah ternyata khas Ader yang aku datengin itu dia welcome banget. Emang Tuhan kirimkan juga orang-orang baik ya. Baik ya. Bener-bener aku bener-bener aku terasa ya. Tuhan memang pertemukan dengan orang-orang yang kasih stepnya ke sini, nanti stepnya ke sini, nanti stepnya ke situ gitu. Walaupun rasanya kayak muter gitu kan. Tapi itu benernya Tuhan tuntun kamu sampai kamu siap gitu. Iya, sampai kamu ready. Bener, sampai aku siap. Iya. Akhirnya ketemu sama dia, aku coba datang ke sana, bantuin dia gitu kan, lihat main sama anak-anak. Terus dia tanya, Frida kamu diplomanya apa di sini gitu loh. Aku ada diplomanya ini, aku bilang gitu kan. Coba kasih ke aku coba cek. Nah ternyata dicek sama dia, aku tuh dapat surat dari keputusan dari si Kinder-Opang. Kalau dengan lulusan ini Universitas Psikologi ini aku bisa kerja di sini. Akhirnya ternyata aku bisa kerja di daycare. Oh puji Tuhan. That's amazing gitu, maksudnya. Untung ada dia lo ya, ngebantuin ya. Kalau dia nggak ngecek, nggak akan ketahuan. Nggak ada yang tahu gitu loh. Itu makanya aku ngerasa kayak Tuhan tuh pimpin aku tuh. Betul. Akhirnya ketemu orang yang tepat ya. Sampai akhirnya ternyata kamu bisa kerja di daycare. Benar. Nah, akhirnya dari surat dari si AO Kinder-Opang, si AO itu kayak departemennya gitu ya, ngurusin semua pekerja itu ya. Pekerja di tenaga kerja di Belanda. Daycare gitu kan. Benar bukan cuma di daycare doang itu kayaknya CAO. CAO cuma ini aku khusus Kinder-Opang ya. Oke. Khusus daycare-nya ya. Nah terus aku udah punya ini, aku bisa kerja, cuma balik lagi ke bahasa Belanda. Oh iya, itu dia problem utama kami guys. Bukan cuma Frida, aku juga. Terus akhirnya suami bilang, kenapa kamu nggak coba lagi ngelamar ke daycare yang di Den Haag itu yang aku ditolak kemarin? Karena memang dia internasional kan. Oh iya. Dia internasional dan memang dia memang pakai bahasa Inggris, full pakai bahasa Inggris. Oh iya, coba aja gitu. Kepikir kan, ya udah coba. Gak ada salahnya kan? Aku ngelamar lagi dulu aku ngelamar mau jadi trainer, jadi mau training di sana, aku ditolak. Akhirnya sekarang aku ngelamar tingkat yang lebih tinggi lagi sebagai as a teacher di sana gitu loh. Ternyata aku dipanggil loh nak. Itu dia guys, ajaibnya Tuhan ya. Ngelamar jadi training gak diterima, tapi ngelamar jadi tingkat yang lebih tinggi langsung kerja jadi malah diterima. Aduh, itu benar-benar aku rasa hebat. Aduh, Tuhan tuh emang baik banget ya. Jadi apa yang gak pernah aku pikirkan, gak pernah dikasihnya malah yang lebih baik loh daripada yang kamu minta. Iya. Karena tadi aku pikir ya udahlah, ya aku tahulah ini di negara orang gitu kan, mulai dari mana nggak apa-apa lah, dari training dulu nggak apa-apa lah gitu kan. Magang istilahnya itu ya. Tapi ternyata aku bisa langsung kerja. Aduh, puji Tuhan banget. Puji Tuhan. Dan di sana aku banyak belajar sih, karena aku benar-benar nggak ada pengalaman kerja di daycare kan. Di Indonesia pengalaman cuma sekolah minggu di gereja sama ngurus ponakan gitu. Oh iya.
Cuma kan di daycare kita nggak cuma ganti popok gitu kan. Oh iya, Kita banyak belajar semuanya. tentang perkembangan mereka, tentang gimana kita menstimulasi mereka gitu kan. Terus bikin daily rutin gitu. Banyak belajar sih di Iya situ, sih, gitu. karena ada lebih terprogram ya kalau di daycare itu kan, nggak kayak kita jaga anak biasa, jaga Iya. saudara gitu. Karena kan begitu. iya, lumayan lama juga anak itu kan dari pagi sampai sore Berapa jam sih normalnya? Itu bisa sampai 10 jam sih. Lama juga ya guys, gila 10 Dari jam. biasanya tuh kalau daycare buka ada yang jam 7:30, ada yang jam 8 sih. Itu sampai ada yang sampai jam sore gitu berarti. Sampai jam 7 ada. 11 jam. Wah, luar biasa. Tapi memang itu passion kamu di situ sih ya? Iya. Memang aku suka sama anak-anak sih gitu terus? loh. Jadi saat aku ngerasa bener waktu aku kerja itu kayak gini, ih enak ya gitu kan. Main sama anak tapi dibayar gitu. Iya, bener banget. Bayar pakai euro lagi. Iya. Itu banget. Enjoy sih, aku enjoy kerja. Iya, aku terus sampai akhirnya bisa punya daycare sendiri itu di rumah. Itu luar biasa guys. Dia sekarang nih udah punya bisnisan daycare khas outdoor ya. Khas outdoor. Jadi benar-benar bisnisan pribadi, buka tempat penitipan anak di rumah gitu. Jadi ini perjalanannya gimana bisa sampai ke situ dari daycare biasa? Waktu itu aku udah kerja lah di sana gitu kan. Terus akhirnya aku puji Tuhan akhirnya aku juga punya anak gitu kan. Nah, terus kepikiran aku udah punya anak, aku pingin tuh aku tetap ngerawat anak aku, tapi juga masih tetap mau kerja gitu loh. Iya dong. Pengennya gitu karena udah biasa kerja kali ya di Jakarta kan dari karena ini ya, kuliah. Karena ada anak ya. Nah tadinya aku pengen buka daycare waktu aku udah punya anak. Waktu itu sempet aku kontak biro tuh. Biro udah datang lihat rumah aku, udah oke semuanya, di rumah aku juga oke. Cuma ada beberapa hal di rumah yang harus persiapkan juga gitu kan, kayak stop kontak gitu kan, kabel-kabel gitu, karena emang di rumah yang lama itu emang ketat banget, jadi semua benar-benar dicek keamanan untuk anak-anak oke apa enggak gitu. Nah cuman saat itu emang rumah kita itu ya ala kadarnya lah, ya cukup lah gitu. Enak juga kok rumah kamu yang lama. Iya. Cuman yang ini luar biasa guys, besar banget di rumah. Nah terus suami aku belum setuju saat itu. Iya kan rumah biasa ya. Jadi dia bilang, aduh rumah di Belanda. Dia bilang, aduh aku pulang kerja udah capek, terus masih ngeliat banyak anak-anak berlarian di rumah, kayaknya nggak nyaman lah. Enggak lah, nggak usah, mendingan kamu jam kerja kamu dikurangin aja gitu kan, nggak usah ini gitu kan, nggak usah buka di sini. Dia belum siap lah ya. Aku pengen kita sepakat lah ya gitu. Jadi ya udahlah aku suami enggak ya. Aku pending dulu lah niat aku gitu. Jadi aku tetap kerja di daycare tuh nak. Cuma Tuhan juga bawa aku makin deket nih nak. Dari aku di Den Haag akhirnya aku pindah ke Panaker, lebih agak mendekat ke rumah. Aku sempat kerja di Montessori School, terus akhirnya aku diterima lagi di Rotterdam. Oh deket banget sama sini ya. Langsung lompat lagi, pindah lagi. Di daerah sini berarti. Karena udah nggak terlalu jauh gitu. Karena kalau udah punya anak kan udah pasti. Iya, kita pasti pikirnya anak dong, apalagi anak masih kecil kan. Waktu itu penting banget. Iya benar banget. Nah ceritanya lagi. Iya, ini bisa dapat tempat ini. Nah berjalan lagi akhirnya anakku kan udah mau 4 tahun. Yang 4 tahun itu kan udah mulai masuk ke basic school kan. Iya. Nah itu dia harus ke sekolah 5 hari. Harus full. 5 hari berarti harus ada yang antar dan jemput. Iya. Kendala lagi kan. Suami mulai kerja kan. Iya. Mulai lagi ada kendala lagi. Gimana nih ngantar jemput si Ishak gitu kan. Akhirnya suami juga ngatain kita cari rumah lagi. Dia juga ngerasa karena ada anak kan barang-barang udah makin banyak gitu kan, penuh kayaknya. Ruang tamu udah isinya tuh perabotan anak gitu. Iya. Mainan anak. Kita cari rumah lagi yuk yang agak besaran. Terus aku bilang, oke, tapi syaratnya harus ada rumah itu harus ada space untuk aku buka daycare. Kasader gitu kan. Iya. Jadi ya kita hunting rumah lah. Sempat itu berapa lama cari gitu kan. Cari rumah, ada rumah yang aku suka, suami nggak suka. Ada suami suka, aku kurang serak gitu kan. Nah terus ada tuh nak dikirimin sama adik ipar aku link rumah. Terus lihat oh my god, this is rumah bagus banget gitu. Karena
rumah ini rumah tapi ada space. Rumah ini kan? Ada space tuh terpisah area ya. terpisah. Jadi untuk sebelah sana untuk daycare, sebelah sini untuk rumahnya, dan ini di hook. Ini hook Hook ya. banget guys, besar banget rumah ini, luar biasa. Nah kita, aduh ini bagus nih rumahnya ya. Cocok nih untuk khas Adar gitu kan, untuk buka khas Adar, jadi nggak mengganggu kehidupan pribadi kita lah, karena ada ruangan khusus gitu kan. Ya. Terus lihat oh iya, terus akhirnya keluar rumah ini. Jadi linknya itu waktu itu belum dipublish umum, jadi cuma di Facebook. Oh, jadi belum masuk ke yang ini ya. Jadi akhirnya dipublish di Funda untuk umum, keluarlah harganya. Harganya jauh dari apa yang kita mampu. Jadi terus gimana itu jauh bisa banget gitu kan, bisa dapetnya itu jauh banget. Nah akhirnya udahlah orang nggak mampu mau diapain ya nggak. Terus akhirnya kita cari lagi rumah yang lain. Nah sekarang ini kan emang lagi krisis rumah kan di Belanda. Jadi waktu itu kita sempat juga bikin penawaran rumah tuh nak. Jadi ada rumah yang oke. Terus bikin penawaran rumah. Ternyata ada orang yang kasih penawaran tuh lebih tinggi. Iya, jadi akhirnya kita kalah. Kalau di Belanda itu kalau mau beli rumah itu harus nawar ke harga yang lebih tinggi gitu kan. Itulah yang bisa membeli rumah yang itu. lebih tinggi lah yang menang gitu kan, yang punya banyak duit yang menang gitu. Iya, jadi kalau kayak ada di Funda dibikin harganya umpamanya 500.000 gitu kan. Nah, aku bikin 525. Ternyata Nana 530, berarti Nana yang bisa beli tinggi. Iya, gitu ya di Belanda ya. Kalau di Indonesia kan kebalik. Iya. Nah, terus waktu itu aku sempet lah inget waktu itu di Jakarta sempat ada pendeta aku khotbah tentang mengintai tanah perjanjian. Kayak Joshua kan sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan kirim dia untuk mengintai tanah perjanjian gitu kan. Nah, terus waktu itu aku ajak lah suami, kita lihat yuk rumah yang di sana yuk. Gitu. Udah ikuti cara Alkitab. Yes. Ya, kita lihat aja gitu. Kita lihat aja sambil gitu. Diimani ya. Mengintai gitu kan. Mengintai dulu. Waktu itu bener-bener kita nggak sanggup lah gitu beli rumah ini sebenarnya. Terus akhirnya udah kita jalan melintasi rumah ini, lihat rumahnya bagus ya gitu. Terus kita parkir, oh tamannya gede ya gitu, itu yang seperti yang kita mau gitu kan. Terus deket juga sama sekolahnya Ishak gitu kan. Pas banget. Aduh ini perfect banget Tuhan gitu. Kayak gitu. Iya. Terus akhirnya kontak maklarnya. Maklar nanya gimana rumah itu udah laku belum gitu. Karena udah cukup lama juga loh di Punda. Tapi masih belum ada yang cocok. Nggak tahu gimana ini rumah nggak ini gitu loh. Belum ada yang beli. Padahal di sini orang tuh kalau jual rumah kan cepet banget kan ya, gitu. Apalagi rumah bagus kita kontak, coba aja lihat rumahnya gitu. Nah kita lihat loh rumahnya. Pas aku lihat rumah, oh my god itu perfect banget Tuhan gitu, karena area sana tuh ada ruangan besar anak-anak bisa main, terus ada ruangan untuk anak-anak tidur siang. Karena ini kantor gitu kan ya dulunya ya. Ada ruangan anak bisa tidur siang, ada toiletnya, jadi terpisah gitu kan. Dari toilet yang kita punya ada di rumah. Jadi benar-benar oke lah. Terus ada buka pintu, anak-anak bisa langsung main ke taman. Di depan juga ada space untuk anak-anak main gitu kan. Iya, sempurna ya. Ada pantry juga. Aduh Tuhan ini bagus banget gitu kan. Terus akhirnya setelah kita pulang, besoknya si maklar tanya gimana penawaran kalian gitu. Terus suami aku kasih penawaran lah. Suami aku ngobrol sama si maklar ya. Hitung-hitungan ya. Aku berdoa. Bagian berdoa. Iya, justru itu dia yang paling menentukan, doa itulah. Terus akhirnya suami aku kasih penawaran ke maklar, terus maklar begini, jujur aku shock dengan penawaran kamu katanya gitu. Tapi ya saya akan tetap sampaikan ke ownernya gitu kan. Terus akhirnya disampaikan ke ownernya. Kenapa dia shock sama penawarannya? Ya karena di bawah. Kita nawar di bawah harga jauh gitu loh. Nah guys, ini dia nih ajaibnya ya. Di Belanda orang kalau mau nawar lebih tinggi ini malah jauh lebih rendah. Jauh di bawahnya. Terus akhirnya disampaikan lah ke ownernya. Terus ownernya bilang, ya coba naikin lagi lah gitu kan.
Terus akhirnya suami aku kasih penawaran, oke ini penawaran kita terakhir. Karena emang itu yang kita bisa, karena kita juga kan ada yang perlu direnovasi gitu, ada ini. Kalau memang oke, kita setuju dengan harga itu, atau kalau enggak kita akan cari rumah lain gitu. Akhirnya puji Tuhan ownernya mau loh. Iya, luar biasa banget. Ownernya mau loh. Mau dengan harga yang lebih rendah dari yang mereka ajukan ya. Itu bisa 100.000 lebih rendah dari harga yang dia minta. Guys, itu berapa rupiah guys itu kalau beda 100.000 itu kalau bukan karena Tuhan sih kayak nggak mungkin sebenarnya. Iya loh, makanya itu aku yang amazed pas denger cerita kamu bla-bla langsung dia baru kali ini nih di Belanda nawar harga lebih rendah, jauh banget 100.000 euro men. Iya, jaraknya dia mau turun dan langsung di approve sama yang punya rumah gitu ya. Puji Tuhan banget. Jadi bisa gitu ya. Itu ya, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Benar. Kita secara manusia sih, secara akal sehat nggak akan mungkin itu. Nggak akan mungkin. Aduh, itu Tuhan baik banget lah. Itu kuasa doa. Ibu, ini doa seorang ibu ini besar kuasanya ya. Amin. Kamu sebagai ibu yang udah mikirin anaknya mau diantar ke sekolah yang dekat sini, kan Tuhan dengar semua itu. Benar. Aku juga waktu kita mau cari rumah, aku juga doa kan, minta sama Tuhan gitu. Tuhan, aku minta rumah yang ada space tuh, aku bisa bikin kasar. Doanya harus spesifik. Iya benar. Terus aku bilang rumahnya deket sama sekolahnya Isa, karena aku harus antar jemput Isa kan. Karena kan mungkin kalau summer antar jemput Isa, oke lah kalau mesti naik sepeda atau apa. Nah kalau winter makanya aku berdoa, aku minta biar nggak jauh gitu loh. Dan puji Tuhan cuma 5 menit jalan gitu. Aduh, syukurlah. Dan juga aku minta juga emang aku minta juga sama Tuhan untuk bisa beli rumah, tapi bisa jadi investasi gitu loh. Jadi ini pas banget berarti. Nah makin dengan dikasih harga di pasaran gitu kan, itu yang aku nggak habis pikir itu sampai pikir mula-mula pas denger kamu jangan dia salah ngomong kali ya. Nggak tahu bener guys, ini udah kesekian kalinya dia cerita sama ternyata cerita. Iya, itu emang Tuhan baik banget gitu. Loh itu. Apa yang kita nggak mampu gitu loh, tapi kalau sama Tuhan ya, itu Tuhan mampukan semuanya gitu loh. Tak ada yang mustahil gitu. ya. Nah akhirnya sekarang aku punya lokasi tempat, gitu kan untuk buka kasauder aku. Gitu. Akhirnya aku persiapan lah ya, kontak bironya cek rumahnya gitu loh. Suami aku sempat nggak yakin lah dengan bahasa Belanda aku. Ya karena kan harus ada izin lagi ya. Iya. Selain tempat tinggal, kita harus minta izin lagi apakah layak atau enggak. Betul. Gitu kan. Pertama semua dokumen data-data apa aku lengkap apa enggak, surat-suratnya. Terus dilihat lokasi rumahnya apakah aman untuk anak-anak gitu kan. So far udah oke gitu kan, udah oke. Terus cuma memang at the end dari biro dia akan mengajukan ke KKD. Untuk KKD coba cek lagi. KKD lah nanti yang akan mutusin apakah aku bisa buka apa enggak tempat ini. Karena dengan rekomendasi KKD, Kemente yang akan approve gitu loh. Oh gitu, oke. Jadi kalau KKD kasih report, oke ini kayaknya nggak layak, berarti nggak bisa. Jadi Kemente bilang, sorry, di rumah ini kamu nggak bisa buka gitu loh. Terus sudah oke, biro udah ngeliat semuanya, ngecek semuanya, apa yang harus diperbaikin, kita lakukan perbaikan gitu kan. At the end kita nunggu jadwal nih dari KKD untuk cek untuk inspeksi apakah rumah ini oke apa enggak. Nah, cuma aku kan kendala kan, Isa kan harus sekolah Juni, after sama Juni udah mulai trial lah ya, trial sekolah. Udah harus sekolah dia ya. Dan mulai benar-benar sekolah itu setelah summer vakansi September. Nah, itu benar-benar itu Tuhan baik banget ya nak ya. Kita waktu itu benar-benar gitu mepet ya. Jadi karena kita beli rumah ini kan udah Desember akhir kan. Desember akhir tuh cepet banget prosesnya akhirnya. Yang tadi kita nggak tahu mau kemana gitu. Akhirnya kita Tuhan kasih tempat ini. Karena kamu udah jual rumah dulu. Udah jual rumah, itu dia. Itu dia guys, itu yang aku kaget pertama kali. Dia udah jual rumah dulu, tapi dia belum punya rumah. Buat pindah kemana? Itu aduh. Aku sampai serius? Iya. Aduh, emang tuh amazing kalau bukan karena Tuhan sih kayaknya. Iya, karena emang rumah kita yang lama tuh udah laku, tapi kita belum punya rumah. Gitu kan. Itu sempat bingung juga tuh kita, sempat nyari rumah di Belanda susah loh. Iya, lagi susah-susahnya. Langsung dapat begitu, itu ajaib sih. Apa kita liburan dulu ke Indonesia berapa bulan? Itu sempat
planningnya tuh sempat kepikirannya. apa ya gitu kan. Mm-mm. Itu bener-bener tuh waktu momen itu tuh kita Tuhan kasih pas semua ya. gitu sampai akhirnya Desember akhir kita diundang untuk bisa lihat rumah ini. Kita memberanikan diri untuk ya udah kita coba aja lihat gitu kan. Nggak ada duitnya tapi mengintai tanah perjanjian lagi gitu kan. Jadi kita lihat aja dulu rumahnya, survei gitu kan. Sampai akhirnya ini oke, approve. Akhirnya Desember akhir kita pindah ke rumah ini. Tapi masih banyak yang harus ini perbaiki ya. Jadi April for good kita udah bisa tempatin semua ruangan. Nah akhirnya April itu kan biro datang melihat semuanya. Nah cuma kan akhirnya aku butuh 2 bulan nih untuk mengajukan resign. Nah buat resign ya, nggak boleh langsung berhenti kan. Iya. Dari daycare kamu yang dulu ya. Yang tempat aku kerja itu. Nah cuma kan ini bingung juga kan. Sedangkan KKD yang ngasih approve iya apa enggak. Jadi nanti pemikiran kita awalnya jangan sampai nanti udah resign terus akhirnya terus di sini nggak dikasih izin, nganggur lah. Aku nggak mau nganggur. Aku jaga anak cat gitu kan. langsung mulai lagi gitu kan. Cuma aku pikir lagi nunggu KKD gitu, kayak kok nasib aku ditentuin sama KKD gitu kan. Karena gak ada ketentuan di kapan gitu kan. KKD ngubungin aku untuk bikin janji gitu. Akhirnya aku Tuhan, kalau Tuhan udah sertai aku, Tuhan udah buka jalan dengan ya. Buat aku ini is a miracle for me gitu. Ini favor of God gitu loh. Kita bisa punya rumah ini gitu kan. Aku nggak mau, udahlah aku percaya kalau Tuhan udah sertai, Tuhan akan menyertai aku sampai akhir gitu kan. Itu yang aku akhirnya karena udah mepet nih waktunya. Kan? Si Isak udah harus sekolah. Akhirnya aku beranikan diri, aku ngajuin surat resign. Langsung nekat berhenti kerja. Iya, gitu loh. Abis digantung-gantung gitu kan. Nih sampai kapan? Gitu nunggu seminggu, belum ada kabar. Seminggu belum ada kabar. Ini gimana nih? Aku mau bentar lagi September gitu ya. Iya, udah akhirnya udahlah aku ajuin aja gitu kan. Melangkah dengan iman gitu kan. Aku percaya kalau Tuhan udah kasih rumah ini, Tuhan punya rencana gitu ini kan. Yang gue suka, Cela. Iya guys, ini aku suka banget dari Frida, beriman banget dia orangnya. Iya, abis ya karena aku udah lihat Tuhan besertai ya waktu ini, dan aku percaya aja gitu loh, percaya jalan melangkah aja gitu. Karena kalau aku stay di situ nggak move on. Gitu. Kalau aku nggak melangkah, gimana Tuhan mau tuntun gitu kan? Iya benar. Kalau aku duduk terus Tuhan aku mau ke sana nih, kayak Tuhan aku mau ke sini nih. Tapi aku duduk. Nggak bisa. Nggak akan nyampe-nyampe gitu loh. Iya. Tapi kalaupun aku melangkah, walaupun aku mungkin akan agak ke sini sedikit, tapi kan saat aku melangkah, Frida belok ke kiri gitu loh. Giring lagi. Ada instruksi akan ini. Tapi kalau aku duduk nunggu, apalagi nasib aku ditentuin sama orang lain kan kayak gini kan pihak lain ya, orang akhirnya lain. udah deh ngajuin aja gitu, berjalan aja lah. Bagus. Gitu kan. Karena kita harus begitu ya. Iya. Melangkah maksudnya udahlah jalan gitu, kayaknya do something gitu. Nah puji Tuhan ya nak, saat aku ngajuin surat resign itu sempat ngobrol sama HR-nya, sempat bisa nggak kita negosiasi tentang jam kerja kamu gitu. Jadi mereka berharap untuk aku nggak berhenti gitu kan. Mereka butuh tenaga kerja pasti. Cuma memang udah nggak memungkinkan nak. Ya karena si Isak harus sekolah ya. Sedangkan dia masuk 8:30 kan Isak. Selesainya jam 2:15. Sedangkan jarak aku dari rumah ke Rotterdam emang deket sih. Kalau naik mobil cuma 17 menit. Tapi kalau naik kendaraan umum, secara aku naik kendaraan umum kan, aku mesti nyiapin waktu tuh 1,5 jam nak, biar aku nggak terlambat. Lama sekali, iya nggak keburu. Jadi pulang pergi udah 3 jam kebuang. Jadi aku bilang kayak udah nggak mungkin. Akhirnya mereka mengerti, mereka izinkan aku resign. Puji Tuhan, setelah 2 minggu aku ajukan resign, akhirnya kayak dia hubungin aku. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, itu makanya kalau kita melangkah, akhirnya kita akan bisa ngelihat pintu yang berikutnya dibuka, kan, melangkah lagi pintu berikutnya terbuka. Ya, gitu. Kadang memang kita harus coba dulu, harus melangkah dulu ya, jangan diam takut. Di tempat. Jadi walaupun ya aku bilang kita mau ke sini nak,
Kalau kita duduk kan kita nggak nyampe-nyampe. Iya. Tapi kalau kita melangkah, kalaupun kita agak belok ke kiri, kita salah langkah, lama-lama tetap ke Tuhan tujuan. akan arahin lagi ke kiri, Frida, gitu. Oke, ke kiri. Kelewatan lagi, Tuhan akan. Tapi kalau diem tuh ada. Iya, nggak akan bergerak, gitu loh, nggak akan sampai-sampai gitu. Akhirnya kayak dia datang, kita ngobrol, bikin janji. Oke, deg-degan lah. Pasti soal bahasa dia deg-degan. Deg-degan aja, karena kalau soal administrasi, background kan aku udah ya, surat-suratnya. Udah ada pengalaman lah ya. Cuma memang bahasa. Iya kan? Karena selama aku kerja kan selalu pakai bahasa Inggris kan, gitu itu loh. Dia. Sedangkan harus bahasa Belanda ya, kalau buka ini daycare sendiri. Harus at least bisa ngomong terus in the name of Jesus lah ya, gitu kan. Sambil doa. Tuhan beri keberanian, kepercayaan diri untuk terus saat ketemu mereka ngomong bahasa Belanda doang dong. Iyalah, harus bahasa Belanda. Nggak ada campur bahasa Inggris. Nggak ada. Mantap. Nggak ada. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nanti dia nggak percaya. Walaupun juga saya nggak percaya bisa dengan juga bahasa kamu ya. saya gitu. Luar Terus biasa. Suami sempat nggak percaya lah dengan kemampuan bahasa Belanda saya ya. Terus akhirnya dia datang. Mendampingi saya waktu dia datang. Terus dia tanya ke Kiki, gimana bahasa Belandanya Frida? Kata gitu kan. Ada yang nanyain. Cukup nggak? Aduh, puji Tuhan ya nak. Si orang kayak gitu bilang, oh buat saya sih cukup, oke. Dia bilang gitu. Syukurlah guys, itu dia guys. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang dalam hati waktu itu. Terus dia bilang, iya lebih baik dia berhenti dari sana. Dan dia bisa di sini, bisa latihan sama anak-anak. Bisa. Oh malah kayak dia yang mengajarkan untuk berhenti dari daycare kamu. Karena kalau kamu di sana, kamu nggak bisa improve bahasa Belanda kamu. Iya kan, itu daycare gitu bahasa Inggris. Iya. Yes, betul banget. Kalau di sini kamu bisa improve, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, kalau buat saya sih bahasa Belanda kamu cukup, dia bilang. Tapi saya nggak tahu kalau next time data inspeksi itu kolega saya yang lain dan menurut dia kamu kurang ya, makanya kamu harus lebih berarti latihan kamu harus lagi. Latihan terus ya dari sekarang deh. Iya, ya puji Tuhan lumayan lah ya kalau ngobrol sama anak-anak. Bisa lah, masih oke lah. Gitu, dan puji Tuhan sama orang tua juga so far komunikasi juga baik. Iya, orang tua anak-anaknya. Oh syukurlah. Karena dengan begitu aku juga jadi nge-push, mau nggak mau jadi nge-push diri untuk latihan kan. Dan ngomong. Kan nggak mungkin orang tua datang terus nggak mungkin ya, gitu, cuma senyum gitu kan. Dan juga ngomongnya full bahasa Belanda, nggak pakai bahasa Inggris. Enggak. Mantap men. Mau nggak mau. Kalau aku campur bahasa Inggris masalahnya. Iya, gitu, itu jadi, bagus juga kemajuan buat kamu ya. Iya. Dan Tuhan mampukan semua sampai akhirnya dapat izin dong berarti. Akhirnya dapat izin. Yes guys, mantap ya. Akhirnya dapat oke, udah ini terus nah ada lagi sempat waktu itu aku rencana planning aku kan. Planning aku tuh aku resign Agustus. Aku pengen mulai September nak. Jadi September itu rencananya mau mulai kan. September mulai. Jujur waktu itu September belum ada murid nak. Oh yes, ya karena mulai dari nol ya. Belum ada murid. Sempet lah ada kekhawatiran kan. Aduh gimana nih kok belum mulai gitu kan. Belum ada yang daftar gitu kan. Belum ada yang ini gitu kan. Belum ada yang ngubungin gitu. Iya, nganggur juga ini juga. Terus ada lagi ada orang tua datang ke sini. Datang sih positif nak. Positif, oh ya bagus ya tempatnya ini oke, dia mau bawa anak kedua tempat aku. Aduh puji Tuhan. At the end di detik terakhir dia bilang Frida maaf ya, dia bilang, bukan kesalahan kamu, dia bilang, tapi ternyata ada orang gereja yang mau untuk jaga anak saya. Jujur waktu itu down sih nak, maksudnya kita udah berharap ya udah positif. Planning lah kita pakai planning gitu kan. Iya, dapat klien pertama istilahnya ya. Akhirnya dia tolak, jujur sempet down gitu, cuma udah terus berdoa sama Tuhan kirimkan murid-murid tempat aku gitu. Akhirnya puji Tuhan datang lagi orang tua, datang lihat terus akhirnya dia datang. Dia bawa 2 anaknya untuk 4 hari. Lumayan. Tuhan, paling enggak ada 2. Paling enggak bisa mulai gitu loh, bisa start lah gitu loh. Dan sudah ada 2 anak. Akhirnya November mulai. November mulai. Oke. Itu emang Tuhan baik banget ya nak ya. Aku yang
Aku yang awal sempet worry, jujur sempet worry, apa kita bikin spanduk ya, apa kita bikin saking worry-nya, apa bikin suami udah tenang aja, nanti juga penuh gitu kan. Ada cuma bisa berdoa, cuma Dia bisa lebih berharap. beriman lagi deh kamu tuh. Iya, kalau aku kan ada logika mikir gimana orang nggak ada yang kontak, nggak ada yang ini gitu kan. Nggak ada sama sekali. Tapi emang Tuhan izinkan tuh aku rest dulu sih, Sa. Iya, karena Rest itu dulu. masih masa transisi ya. Dari aku Agustus aku resign, terus aku rest, aku bisa prepare, aku bisa, yang penting itu aku bisa fokus nganterin Ishak di sekolahnya. Hari awal-awal dia mulai sekolah, Nak. Iya. Karena kan dia mulai sekolah itu September kan. Iya. Gitu. Jadi Tuhan itu baik, emang udah ini nih, Nak. Jadi September itu emang aku bisa fokus sih ngeliatin Ishak, gimana dia di sekolah, nganter dia sekolah dan pulang dia sekolah. Jadi ngerti emosi dia yang mulai karena pertama kali ya masuk dia kan ke lingkungan yang bener-bener wah gitu kan. Lingkungan banyak baru. Teman, banyak Jadi di awal-awal itu ya puji Tuhan aku punya waktu juga sama Ishak gitu kan, untuk dia dampingin dia. Iya, bisa mendampingi. Gitu loh, sampai akhirnya puji Tuhan aku buat September. Dan puji Tuhan sekarang aku udah full. Udah full ya? Berarti udah 6 ya sama Ishak. Udah, puji Tuhan. Jadi aduh, Tuhan tuh emang baik ya. Iya, dan ini memang dalam waktu 3 bulan kamu kan? Selama dari awal benernya pas mau ke Belanda itu impiannya pengen punya Gas Ouder sendiri kan, dan akhirnya tercapai lah mimpi kamu kali ini. Luar biasa ya. Jadi emang dream big. Iya benar, kita harus berani bermimpi besar ya. Dan harus diperjelas detailnya maunya apa. Iya. Dan ternyata Tuhan kasih itu benar-benar the best, yang terbaik loh guys. Kita yakin dan percaya aja ya. Iya, aku karena buat aku ya umur 0 sampai 4 tahun ini adalah periode penting ya buat anak-anak. Gitu loh, karena aku juga belajar psikologi gitu kan, aku belajar ketemu banyak orang gitu loh. Dan rata-rata kebanyakan tuh waktu mereka udah dewasa atau mereka udah teenager, kebanyakan masalah yang mereka hadapi itu at the end berawal dari waktu masa kanak-kanak mereka. 0 sampai 4 tahun itu ya. Jadi aku merasa bahwa aku menginvestasikan waktu aku gitu loh untuk generasi di bawah aku gitu loh. Yes. Gitu loh, at least aku bisa, walaupun mereka orang tuanya bekerja, mereka bisa merasa tetap aman dengan aku, mereka merasa tetap bisa dikasihi oleh aku, mereka tetap bisa merasa diperhatikan gitu, mereka tetap aku bisa investasikan hal-hal yang baik, yang positif dalam kehidupan mereka gitu loh. Benar. Itu sih yang dream aku buat anak-anak ini, buat generasi di bawah aku. Luar biasa banget Frida. Karena nggak semuanya loh orang yang buka kinderopvang atau tempat penitipan anak punya pemikiran yang sama-sama kamu gitu. Karena kebanyakan kalau jujur ya, kalau aku sebagai orang awam biasa, kita cuma mikirin kalau ini penghasilan yang bagus, cuma istilahnya ya lebih kepada materinya aja gitu kan. Secara di Belanda kan bayarannya euro gitu kan, dan kita cukup dengan punya 6 anak aja udah penghasilannya lumayan gitu. Kalau maksudnya secara awam. Dan aku nggak mikir ternyata kamu bisa sampai memikirkan investasi untuk generasi muda, generasi anak-anak yang usia 0 sampai 4 tahun ini gitu, yang masukin ke memori mereka yang bagus, yang positif itu jauh sekali dari pemikiranku. Itu aku belajar juga sih, luar biasa ya. Berarti kamu memang mulia juga di pekerjaan kayak gini Bu. Iya loh, pekerjaan mulia itu yang ngurusin anak-anak ya kan, dengan visi dan misi ya kan. Ada lagi pekerjaan yang mulia jagain orang tua juga kan, itu pekerjaan mulia juga tuh. Luar biasa banget ya. Aku blessing banget sih dengar kesaksian kamu kali ini. Jadi memang kita harus pantang menyerah ya. Kita harus melangkah dulu. Itu yang dari kesaksian kamu kali ini yang aku bisa ambil kata-kata yang bisa di mentionnya ya. Kita kalau misalnya udah pengen sesuatu guys, kita beriman, kita doa, kita melangkah dulu lah kayak dia. Melangkah dan Tuhan akan sertai sih. Yang pasti libatkan Tuhan selalu dalam setiap area kehidupan kita. Ya. Dan ya yang aku lihat dari kehidupan kamu nih, ternyata memang Frida ini anaknya taat dia. Dia benar-benar taat banget sama Tuhan guys. Makanya yang pertama ya, harus taat dulu. Kita harus benar-benar jalani
kebenaran dari firman Tuhan. Terus kalau kita mau doa, mau langsung melangkah itu yakin pasti Tuhan jawab itu doanya. Kan ini buktinya guys. Maka harus taat dulu ya guys. Karena yang penting itu cari perkenanan Tuhan sih. Iya, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu penting banget dalam hidup kita, karena ya orang mau bilang apapun, kalau Tuhan gak berkenan, buat apa gitu loh. Bener. Tapi kalau Tuhan berkenan dengan kita, walaupun kayaknya kadang nggak mungkin gitu loh. Jujur, aku ngerasa ya nak ya, aku bisa kerja di Belanda ini, Tuhan bisa percayakan aku ada di kerja di daerah di kinderopang atau di daycare, itu semua karena favor of God sih nak, bener. Aku bener-bener ngerasa. Karena walaupun aku ya seperti aku bilang gitu loh, waktu aku kerja di awal-awal di daycare juga bahasa Inggris aku juga ampun gitu. Masih serba ngepas. Gitu loh. Maksudnya yang penting orang ngerti gitu kan. Sampai puji Tuhan waktu aku di sana, company juga kursisin aku di British School untuk ningkatin bahasa Inggris aku gitu kan. Karena kan aku ngadepin berbagai macam orang tua dari berbagai macam negara gitu kan. Dan harus ngadepin anak-anak juga dari berbagai macam latar belakang gitu. Jadi ya dan memang favor of God yang harus kita cari dalam hidup ini sih. Betul. Dan memang kamu aku lihat perjuangannya benar-benar dari nol banget Bu. Gila, dari jaga restoran dulu ya, kerja di restoran dulu gitu, dan di McDonald ditolak. Lamar di restoran pun ditolak lagi. Ya itulah dari jatuh bangunnya. Tapi bagusnya kamu juga nggak gengsi-gengsi pilih-pilih yang ini gua nggak suka, ini nggak mau. Kamu coba semuanya aja. Itu yang bagus sih. Itu juga aku belajar dari kamu itu satu hal itu. Juga yang selebihnya adalah yang paling terutama justru ya perkenanan dari Tuhan. Kita benar-benar harus taat ya. Kalau Tuhan berkenan, impian kita seperti apa, Tuhan kabulkan gitu ya, itu luar biasa banget sih. Dan akhirnya ternyata kalau mencapai impian itu, kalau dengar prosesnya nggak gampang loh. Kalau aku lihat Frida ya, memang kita jarang ketemu ya. Karena jauh banget rumahnya. Jauh banget kita dari ujung ke ujung. Tapi pas lihat, gila ya nih anak blessing banget gitu. Tiba-tiba dia pengen ini, terus sekian tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian tercapai loh mimpinya. Kayak cepet banget kayak membalikan telapak tangan ya Bu. Ternyata pas denger cerita prosesnya itu dari hari ke hari, dari tahap ke tahap, susah loh. Nggak gampang ternyata ya. Tapi bisa. Tapi memang karena Tuhan menyertai, malah ajaib-ajaib ya kan. Hal rumah aja itu ajaib. Iya benar. Jadi rumah ini emang aku bilang this is favor of God sih. Emang semuanya anugerah yang benar-benar aku yang suami sebenarnya nggak bisa effort untuk beli rumah ini sebenarnya, tapi ya karena Tuhan nggak ada yang nggak mungkin, saudara-saudara. Amin. Gitu loh, bener. Ya, jadi guys, untuk teman-teman juga di luar sana mungkin yang lagi masih bergumul cari pekerjaan atau lagi masih worry atau gimana, jangan khawatir. Yang pertama, taat, cari perkenanan Tuhan dulu, baru langsung maju melangkah ya, jangan diam aja. Iya. Melangkah aja, beriman ya, melangkah dengan iman, nanti Tuhan pasti akan sertain. Akan pimpin Tuhan. Ya, amin. Aku juga bilang dream big, bold in God. Dream big, bold in God, guys. Itu mention ya, kata-kata bagus banget itu dari Frida, guys. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Buat aku juga nih kayaknya ya Bu ya. Bener, dream big. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya Bapak yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Kalau mimpi ya dream big gitu loh. Mimpi yang besar aja. Jangan yang kecil-kecil mimpi. Luar biasa. Iya, luar biasa banget. Dan akhirnya sekarang kamu sudah mencapai impian gitu kan. Dan sekarang udah lebih fokus ke parenting ya. Anak udah mulai besar kan nih. Iya, udah 4 tahun. Nah guys, nanti kedepannya kita juga akan minta Frida kesaksian bagaimana cerita tentang anak dia ya kan. Dan nanti tentunya setelah itu kita akan aku akan sering-sering juga kesini nantinya ya. Boleh. Kita bikin kesaksian yang lain. Open house buat Nana. Terima kasih. Si Isak nanti udah mulai gede ya kan, teenager nakal-nakal itu pasti ceritanya beda lagi itu. Itu ada sesinya lagi. Ada sesinya lagi nanti di testimona ya. Tunggu setelah saya bergumul dengan anak setelah saya. Dimenangkan ya. Ya ini udah luar biasa banget. Jadi guys di luar sana ya pasti udah dapet kalau aku sih berasa blessing banget ya dengan kesaksian Frida kali ini. Nah aku juga jadi dikuatkan loh, karena aku juga ada impian juga ya, setiap orang pasti ada impiannya masing-masing ya. Nah aku mulai on fire lagi nih untuk mengejar mimpiku ya kan. Ntar
akan doa aku bilang Tuhan saya mau detailnya ini Iya, kayak dia doa kayak gitu. benar. Bener ya. Oke deh testimona sekalian nih guys, kita akan tutup dulu dan nanti kita akan kembali lagi masih dengan Frida dengan kesaksian tentang anaknya dan bro dan sis sekalian, thank you banget udah ikutin testimona. Kita akan tayang setiap hari Jumat di waktu yang sama jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Masih waktu Indonesia Bu Indonesia tayang. ya. Iya, Berarti kalau di waktu sini Belanda jam 2 siang. jam 2 siang. Iya, jadi ikutin terus testimona setiap hari Jumat ya. Dan nantinya ke depannya kalau teman-teman juga mau komen atau gimana atau mau apa ada apa cerita-cerita gimana, boleh juga ikutan curhat di kolom komentar di bawah ini gitu. Dan tentunya kita akan kembali lagi kita minta bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, biar Tuhan selalu menyertai. Jadi teman-teman semua tetap semangat ya. Maju terus, kita ketemu lagi di testimona selanjutnya. Tuhan begini kuat banget gitu, power of God. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah. Kita ngelawak dulu.